warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Marhaban ya Ramadan. Semoga puasa hari ini dilancarkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bersama saya Gusti Rahma, yaitu pembawa acara, dan narasumber kita yaitu Bapak Setiadi, Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Sarolangun. Kita akan berwawancara bersama Bapak hari ini tentang keuangan yang ada di Sarolangun. Baik Pak, jadi saya sedikit ingin bertanya Pak tentang keuangan Sarolangun yang saat ini. Yang kita ketahui ya, COVID-19 itu sudah di mana-mana Pak, termasuk Sarolangun juga mendapatkan dampaknya. Pertanyaan saya itu bagaimana itu analisis laporan keuangan yang terjadi Sarolangun saat ini Pak? Ya baik, terima kasih ini sudah dikunjungi adik-adik dari Tanimari Pelawan. Jadi kalau efek pandemi COVID terhadap keuangan daerah itu dampaknya cukup tinggi ya, cukup signifikan lah. Kadang tidak cuma keuangan daerah, tapi keuangan negara, keuangan secara nasional itu yang terasa lebih besar dampaknya. Nah, di daerah mungkin untuk Sarolangun yang status pandemi COVID-nya tidak terlalu tinggi, hanya ketika di awal Maret 2020 lah baru mulai COVID ini masuk Indonesia. Agak banyak lah kasus-kasus yang ditemukan. Nah, kaitannya dengan pola keuangan, jadi struktur keuangan daerah itu seluruh Indonesia sama, mulai dari pendapatan, belanja, sampai ke pembiayaan. Hanya isinya yang beda, jadi berapa nominalnya, berapa alokasinya itu yang berbeda. Nah, Sarolangun umumnya kabupaten kota yang masih muda, Sarolangun masih muda kan, baru pemekaran dari Merangi, itu sangat tergantung APBD-nya itu sangat tergantung dari dana transfer pemerintah pusat yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Kita sangat bergantung kepada TKDD. Kami menyebutnya TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, itu istilahnya. Nah, ketika situasi pandemi COVID melanda, otomatis APBD yang sudah kita susun untuk tahun 2020 lah, yang baru mulai awal kemarin, itu di bulan-bulan Maret, April mengalami kontraksi yang sangat besar. Nah, saat itu diterbitkanlah PMK 35, Peraturan Menteri Keuangan nomor 35. Nah, yang isinya itu kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk provinsi itu harus merelokasi, merefocusing kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun di APBD itu untuk pandemi COVID. Diarahkan semuanya untuk COVID. Jadi sudah kita susun ya APBD selama untuk 1 tahun, kemudian ada aturan kita merefocusing, jadi mengulang fokus. Mungkin yang tadinya untuk kegiatan lain kita fokuskan untuk ke COVID. Nah, tahun 2020 karena pertumbuhan ekonomi minus secara nasional, otomatis penerimaan negara juga berkurang, dan otomatis lagi dana transfer yang kita terima di kabupaten juga berkurang. Nah, itu dampak yang paling terasa ketika pandemi COVID kalau dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Itu satu. Yang kedua, struktur APBD jadi berubah karena sudah kita susun di tahun sebelumnya untuk di tahun 2020, kemudian disuruh mengulang fokus ke pandemi, berubah struktur APBD. Itu yang kedua, secara
pengembangan daerah. Tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan, refocusing, mengulang fokus tadi bisa dilaksanakan. Masuk lagi di tahun 2021 ternyata kondisi perekonomian belum begitu stabil. Tren minusnya menurut informasi yang saya terima dari Kementerian Keuangan, walaupun naik tapi masih di level minus untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, itu otomatis dana transfer nanti juga akan berkurang. Nah, di 2021 sama nih kejadiannya terulang lagi sama 2020. Cuman ketika 2020 kita mengulang fokus untuk pandemi COVID-nya, sekarang kita mengulang fokus untuk pelaksanaan vaksinasinya. Mudah-mudahan masyarakat paham ya, mau ikut vaksin lah, tergantung nanti sosialisasinya bagus atau tidak. Itu yang berikutnya. Kemudian yang lebih penting lagi, bagaimana keuangan daerah ini juga ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan PDRB, produk domestik regional bruto, untuk menghitung kemampuan keuangan di suatu daerah. Nah, APBD ini salah satu instrumen untuk menghitung PDRB tadi. Jadi kita tekankan kepada SKPD terkait itu, realisasi belanja harus lebih ditingkatkan. Jadi belanjakanlah cepat APBD ini biar putaran uangnya ada. Realisasi harus tetap ditingkatkan. Jadi belanja pemerintah itu namanya, kalau APBD belanja pemerintah kita belanjakan. Nanti kan ada penyerapan tenaga kerja di situ. Tenaga kerja tadi juga belanja, namanya belanja masyarakat, segala macam, investasi, ekspor impor. Mungkin kalau ekspor atau impor mungkin belum lah. Yang jelas belanja pemerintah, belanja masyarakat, sama investasi. Nah, itulah APBD jadi instrumen untuk itu. Nah, secara pola keuangan membantu khususnya Rawamangun. Dari belanja pemerintah melalui APBD itu kita lihat kan di Rawamangun tidak begitu istilahnya aktivitas manusianya masih berjalan. Market pasar juga masih berjalan, walaupun kadang-kadang ya kumpul orang masih ada lah, progresnya kurang. Tapi secara ekonomi tidak begitu nampak dampak yang langsung lah dirasakan. Mungkin itu tadi di 2020 kita merefocusing tadi, mengulang fokus untuk pandemi, kita pendanaan untuk bantuan langsung tunai, untuk peningkatan ekonomi, infrastruktur, sana prasarana. Mungkin itu salah satunya yang bisa membantu. Akhirnya Rawamangun juga sampai di 2021 masih stabil. Itu dari pengelolaan daerah ketika pandemi COVID. Mungkin ada yang lain? Berarti saat ini masyarakat Rawamangun itu masih stabil ekonominya berarti ya Pak. Nah, kalau untuk mengatasi untuk masyarakat yang rendah di bawah itu kan Pak, masih pengangguran itu menurut Bapak tuh bagaimana gitu kita harus mengatasi masyarakat yang berkurangan seperti itu? Jadi begini, kalau bicara dari APBD, karena aku mengikut saya di APBD, dan APBD itu harus dibelanjakan sebaik mungkin dan secepat mungkin agar realisasinya ada. Nah, bisa dicoba mungkin untuk pekerjaan konstruksi, infrastruktur, pembangunan ini, itu usahakan pakai tenaga kerja lokal. Jadi si pihak-pihak ketiga yang melaksanakan paket-paket klien itu pakai tenaga kerja lokal, atau bisa juga dipadat karyakan. Artinya mungkin ada satu pekerjaan di desa A, nah tenaga kerjanya adalah tenaga kerja yang berasal dari desa-desa tersebut. Itu bisa dipakai, ada opsi itulah. Satu, bisa pakai tenaga kerja lokal atau dipadat karya.
Untuk tingkat pengangguran mungkin bukan cuma Sarawangun ya, Iya. secara nasional juga angkanya lumayan masih tingkat pengangguran. Nah, sumbangsi dari APBD itu tadi, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja diupayakan untuk pakai. Jadi keuangan daerah itu dasar hukumnya ini, dasar hukum terbaru masih fresh, PP 12 tahun 2019 nih. Jadi PP ini adalah peraturan pemerintah, ini adalah pengganti peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Sudah berapa tahun ya Pak? Dari 2005 ke 2019. 14 sampai 15 tahun kan. Baru tergantilah ini tentang pengetahuan daerah. Nah, ternyata setelah dibaca ini pengetahuan daerah itu ternyata luas, sangat luas. Kita tidak bicara 1 tahun anggaran ternyata, tapi 2 tahun setengah. 1 tahun perencanaan penganggaran, 1 tahun pelaksanaan, 6 bulan pemeriksaan pelaporan. Sangat luas, sangat luas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, anggaran yang masuk khususnya yaitu Kabupaten Sarawangun itu untuk setiap tahunnya berapa kira-kira Pak anggaran yang terjadi di Sarawangun? Jadi APBD itu terdiri dari strukturnya dari satu penerimaan atau pendapatan. Pendapatan kita tahun ini itu 1,1 triliun, 1 triliun ke atas. Itu sumbernya pertama dari PAD sekitar 100 miliar, kemudian TKDD yang saya sebutkan tadi, transfer dari pusat, itu yang lumayan besar nilainya, 800-an, hampir 800-an miliar. Di dalam situ ada gaji kita, ada DAK, ada DBH, segala macam. Kemudian lagi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi ya kendaraan. Nah, itu sumber-sumber pendapatan. Penerimaannya sekitar 1 triliun, 1, sekian triliun. Kemudian struktur yang kedua itu ada belanja. Belanja itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja subsidi, hibah, bansos, belanja tidak terduga. Nah, belanja kita di 2021 itu 1,2 triliun. Nah, pasti adik-adik bingung kan? Kita punya uang 1,1, kok belanjanya 1,2? Sisanya dari mana? Nah, sisanya itu ada struktur yang ketiga namanya pembiayaan. Jadi tadi struktur pertama pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga pembiayaan. Nah, tadi ada selisih kan antara belanja dengan pendapatan. Nah, selisihnya itu ditutup oleh pembiayaan. Pembiayaan itu bisa dari pinjaman atau bisa dari silva. Jadi sisa lebih dari tahun sebelumnya. Ini tahun 2021. Kita punya uang sisa nih di tahun 2020. Itu bisa kita pakai untuk menutupin selisih tadi. Nah, Sarawangun selama kabupaten ini berdiri kita belum pernah menutup defisit itu pakai pinjaman. Kebetulan kita pakai silva, kita mencukupi itu. Nah, itulah kondisi struktur penerimaan tadi. Jadi kalau ditanya berapa sih APBD Sarawangun? APBD Sarawangun untuk 2021 itu lebih kurang 1,2 triliun. Itulah Pak, mungkin sebelumnya terima kasih sudah ingin menjawab pertanyaan dari kami. Jika ada kesalahan dari pertanyaan kami atau seperti apa, kami mohon maaf Pak. Baiklah Pak, kami permisi. Semoga setelah ini kita bisa lagi berbincang tentang laporan keuangan agar masyarakat Kabupaten Sarawangun itu memahami tentang ekonomi saat ini terjadi, agar tidak terjadi pihak-pihak yang berpikiran negatif. Baiklah, saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf juga kepada
teman-teman dan sahabat-sahabat, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wa huwa muwaffiq ila muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.